Selamat sore. Kali ini kami akan membahas isu yang sedang sangat hangat dibicarakan dan saya pikir ini sesuatu yang urgent untuk dibahas dan dijelaskan, yaitu masalah isu dana haji. Untuk itu bersama saya ada Bang Novi Vicky Akihari. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Benteng Putra Putri Republik Indonesia, seorang aktivis senior juga pendiri relawan politik sejak tahun 2012. Ya, terima kasih Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikasih kesempatan untuk menjelaskan tentang apa sih dana haji. Jadi dana haji ini sebenarnya dari tahun 2014 sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur tentang penggunaan dana haji yang dikelola oleh Badan Keuangan Haji Indonesia yang diketuai oleh Pak Anggito Abimanyu. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa penggunaan dana haji hanya kepada investasi yang syariah dan aman dan dijamin oleh negara. Jadi kalau ada isu-isu bahwa dana haji ini digunakan untuk proyek-proyek yang selain daripada bentuknya syariah, maka itu menyalahi undang-undang dan tidak pernah digunakan oleh pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. Itu kira-kira. Pertanyaan nih Pak Novi, Bang Novi, sorry, sekarang ini kan tiba-tiba banyak sekali tokoh ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan politikus yang tiba-tiba mengangkat isu itu soal dana haji. Padahal masa sih mereka nggak tahu? Saya pikir begini, kalau katakan mereka tidak tahu itu tidak mungkin, mereka pasti tahu. Tapi ada sesuatu di belakang gerakan mereka. Kalau kita lihat ini masif sekali gerakannya dan bentuknya, pola gerakannya itu sama aja kan. Mereka menyerang pemerintah tentang dana haji, bahwa ada penggunaan 38 triliun dana haji untuk proyek infrastruktur dan itu tidak betul. Akhirnya mereka sendiri menyatakan bahwa memang tidak betul penggunaan dana haji itu. Nah, cuma mereka kenapa ini, efek apa yang ingin ditimbulkan oleh mereka? Apakah mereka menyerang pemerintahan Jokowi karena ini? Saya melihat bahwa ada sesuatu yang lain di balik ini. Itu kira-kira, Mbak. Saya pengen tahu juga, kita semua banyak ingin tahu juga. Itu pelurunya kemana ya, Pak Bang Rafi kira-kira? Sampai dengan saat ini kita bisa lihat kan, ketika dana haji ini disampaikan, penggunaan dana haji, penyalahgunaan dana haji ini disampaikan kepada masyarakat oleh, katakan saja tokonya itu Abdul Somad, kemudian Haikal Hasan, ada siapa namanya, Neno Warisman, ditambah lagi Nalius Pigai, Rocky Gerung, dan siapa lagi, Rizal Ramli, Miing, Bagito dan sebagainya. Jadi kan kita bisa ngelihat kan ini pola gerakan mereka dan dari kelompok mana nih mereka, ya kan? Tujuannya apa kira-kira kan gitu ya? Gampang aja menilainya. Kalau mereka menyerang pemerintahan Jokowi, jelas kan tidak mungkin. Karena untuk apa pemerintahan Jokowi mau dijatuhkan? Tidak mungkin, tidak. Pasti partai-partai yang ada di parlemen akan tetap menjaga pemerintahan ini sampai masa baktinya 2024. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas politik dan pergantian kepemimpinan secara baik dan aman. Itu yang kita inginkan pasti. Nah, terus serangan mereka kemana? Target mereka adalah tentu pemilu 2024. Untuk kepentingan siapa? Itu mau dilihat kan situ ya? Untuk kepentingan siapa itu pertanyaannya kira-kira. Nah, kita lihat sekarang gini, ketika isu ini ditimbulkan, kemudian mereka ramai-ramai meredupkan isu ini sendiri dan mereka menyatakan bahwa ternyata Pak Jokowi tidak menggunakan dana haji, ternyata dana haji ini ada yang mengatakan bahwa tidak tahu, tidak tahu dan sebagainya, tidak paham, seperti UAS yang tadi mencak-mencak kemudian dia menyatakan tidak paham. Nah, ini sekarang terbukti. Ingatan kita kembali kepada tahun 2017, di mana Sohibul Imam Wiranu, kader Demokrat, mengatakan bahwa penggunaan dana haji itu pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY. Jadi mungkin nggak misalnya, mungkin nggak sih itu ada arahnya, pelurunya ke arah Pak SBY gitu, mungkin nggak? Ya otomatis kalau misalkan Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, maka Partai Demokrat
merupakan satu kekuatan yang ini Demokrat bisa rebound karena masih ada Pak SBY di situ, itu juga kekuatan kan. Otomatis juga ada kekhawatiran dari orang-orang yang ingin berkontestasi di 2024 kepada infrastruktur politiknya Pak SBY yang masih dalam tanda kutip masih perkasa. Jadi ini masih seperti kayak ini ya, the beginning of the big war gitu ya, untuk 2024 gitu. Ada kan seolah akan ada perang besar di depan sana. Ada yang sudah memulai dari sekarang, itu mungkin nggak seperti itu? Tentu kalau kita lihat ini masif gerakan, ini ada sesuatu yang mengendalikan mereka di ini kan. Polanya sama, jawabannya sama, kemudian dihentikan secara bersamaan. Ya kan? Artinya ini ada kekuatan yang mendorong mereka. Kekuatan ini tentu sudah mengantisipasi. Kontestasi di 2024 ini sangat terbuka luas. Artinya Demokrat bisa rebound. Kalau menyerang Jokowi tidak mungkin. Sudah selesai masa Jokowi. Jokowi akan menyelesaikan tugas 2024 dan semua pasti punya kesepakatan untuk pengalihan kekuasaan itu secara aman dan baik gitu, secara konstitusional, bukan kudeta. Nah, maka ini ada pemain. Siapakah di belakang ini? Kita lihat kembali siapa mereka sebelumnya. Di kelompok mana mereka sebelumnya? Untuk kepentingan siapa? Disitulah kira-kira kepentingan itu. Nah, sekarang kalau manusia maaf ya, kita orang-orang awam selama ini dibikin kisruh dengan teriakan-teriakan mereka itu tadi itu. Ya. Yang terjadi sekarang ini adalah kekisruhan itu. Ya. Ada dampak apa dampaknya kalau mulai sekarang udah diciptakan kisruhan seperti itu gitu. Kita lihat kemarin ya, dua kubu. Di sebelah sini Pak Jokowi, di sebelahnya adalah Pak Prabowo. Hanya dua kubu. Tapi bayangkan saja, pertentangan ini sampai sekarang nggak habis-habisnya di bawah. Walaupun Pak Prabowo sendiri sekarang sudah ikut dalam kabinet Jokowi, artinya menjadi pembantu presiden. Bagaimana kalau kekuatan ini tidak dua kubu seperti itu, mencair, artinya akan menimbulkan pertentangan yang sporadis di bawah. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, pemerintah perlu cepat mengantisipasi ini. Bagaimana? Ini orang-orang ini yang membuat isu-isu ini harus segera diproses hukum. Perangnya dari 2024, khususnya dari sekarang. Ya, kita kan punya pengalaman di tahun 2017 di mana bagaimana rakyat itu dipecah belah sedemikian rupa lewat isu-isu agama, ras dan sebagainya. Kan ini kan sudah nggak pantas ini terjadi di Republik ini. Kita masih berkutat di persoalan-persoalan yang klasik gitu loh. Nah, ini kan harus ada ketegasan pemerintah supaya hal ini dihentikan. Sudah jangan sampai terjadi mengulang peristiwa 2017 sampai 2019 lagi. Lelah ini bangsa ini. Kita konsentrasi pada pembangunan. Bagaimana caranya? Ya ini ditangkep-tangkepin aja. Orang yang membuat isu ini tuh kalau misalkan ini dikatakan mereka nih ustadz apa, kan kita bisa lihat dari belakangan ini kan apa antara kata atau kata hati dan perbuatan mereka nggak sinkron. Dan kalau orang-orang seperti gini dibiarkan terus-menerus, maka kita khawatirkan peristiwa 2017 sampai 2019 itu akan terulang kembali. Dan sampai sekarang saja pertentangan di bawah ini masih belum selesai. Apa harus ditambah lagi, diulang lagi? Jalan satu-satunya mereka ini sudahi saja. Bagaimana? Tegakkan hukum. Pemerintah harus serius menegakkan hukum menghadapi yang begini. Nggak boleh lemah gitu. Kelompok-kelompok ini kan akan selalu cari celah, cari isu, cari kesempatan untuk berbuat sesuatu. Entah itu targetnya di tahun sekian, tapi isu-isu yang akan dimainkan sama dia selalu ada gitu. Sekarang ada dana haji segala macam. Itu sebetulnya menurut Bang Novi, mereka itu tukang kentong atau gimana sih? Bukan. Mereka ini sebenarnya apa ya? Cuma wayang aja yang dimainkan. Teman wayang mereka ya? Iya, ada orang di belakang, ada kekuatan besar di belakang yang menggerakkan mereka, ya kan? Kalau mereka itu betul-betul bertuhan, kan nggak mungkin mereka
setega-teganya itu mengeluarkan statement-statement yang membohongi masyarakat, apalagi mereka itu labelnya ustadz, labelnya itu selalu yang dibawa-bawa tuh label-label agama. Nah, ini yang jadi masalahnya kan, kok mereka terus-menerus meneriakan kebohongan, bikin hoak dan sebagainya, dan terkesan bahwa pemerintah ini kok begitu lemah menghadapi mereka. Siapa yang berada di belakang mereka dengan hoak-hoak mereka? Ini kan mereka bertahan karena ada kekuatan yang memainkan mereka, ada uang mungkin yang memainkan mereka. Kan tidak mungkin mereka mau berbuat begini kalau gratisan. Kan mereka punya tujuan, ada dana yang membiayai mereka dan sebagainya. Lah ini harus segera pemerintah, tugasnya aparat untuk mencari siapa di belakang mereka. Tapi sebelum menemukan siapa di belakang mereka, dengan perbuatan mereka itu sudah ada unsur pidananya, proses hukum lah dulu itu mereka. Itu kira-kira laporannya sudah ada, jangan ada alasan tidak cukup bukti. Itu jelas kok, kita semua menyaksikan ini kok. Itu mereka wayang-wayang digerakkan oleh uang ya, jelas ya. Mereka kekuatan uang dan kekuasaan, kekuatan uang dan kekuasaan yang ingin direbut, ingin digapai. Nah, ini bersatu untuk membuat pembusukan ini. Lewat siapa? Lewat corong-corong yang berjubah agama. Nah, ini sangat berbahaya. Dari ini semua ini ya, saya nggak mau menyimpulkan, saya ingin Bang Nafi yang menyimpulkan. Sebetulnya paling krusial di sini adalah soal apa dan apa yang harus masyarakat ketahui tentang kasus ini. Ya, paling pertama bahwa ini kan kalau kita mau lihat partai ataupun kelompok-kelompok masyarakat kan sudah begitu genit menghadapi Pilpres 2024 ini. Mereka sudah ngelus-ngelus jago lah, kira-kira begitu. Sudah ada jago dari partai ini mau dikawinkan dengan partai ini dengan ini, dan kita lihat kekuatan-kekuatan yang berputar di situ untuk 2024. Ya, orang-orang lama juga kan gitu kan. Nah, artinya kita sudah bisa menangkap ini tujuannya mereka ini apa kan. Tujuannya mereka pertama adalah menggenggam kekuasaan. Untuk apa genggam kekuasaan itu? Untuk menyelamatkan banyak sekali kepentingan mereka. Kapasitas Bang Nafis sebagai ketua dan pembina BPPRI, ya. Saya kira BPPRI punya tugas apa ya di sini? Pertama, BPPRI itu organisasi masyarakat yang kita bentuk pada saat Pilpres 2019. Nah, lahirnya itu kan bertepatan dengan begitu banyaknya intoleransi yang berkembang di Indonesia. Nah, kita ini ingin supaya BPPRI berkonsentrasi di segmen itu, intoleransi. Kita otomatis kita menjaga adanya isu-isu hoak ini yang bisa memecah belah. Cuma bisa dibayangkan saja, Natalius Pigai sama Rocky Gerung saja. Mereka berbicara tentang dana haji yang tidak punya kepentingan. Saya pikir apakah mereka mau berangkat haji? Kan tidak juga kan. Jadi aneh kan, ada sesuatu yang luar biasa yang menggerakkan orang itu, kok mereka dengan lancarnya bicara tentang dana haji. Ini kan timbulnya apa? Kepentingan politik pecah belah untuk merebut kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan merebut ya, kalau merebut mereka udah nggak akan mampu merebut kekuasaan, tapi untuk mendapatkan kekuasaan. Targetnya tahun 2024. Bahwa Pak SBY pernah menggunakan 35,2 triliun lewat sukuk dana haji Indonesia pada masa pemerintahannya. Nah, itu kira-kira. Udah, terima kasih Mbak Tari, cukup. Nanti kapan waktu lagi kalau ada hal yang kita bahas hal-hal lebih kita bahas lagi panas lagi. Okay. Harus panas. Ditunggu.